Ya, sekarang saya akan mengabsen dulu ya. Andani, Hadir Pak. Joshua, Hadir Pak. Ferdina, Hadir Pak. hadir semua ya? Ya, terima kasih. Oke, saya mau bertanya juga ini. Kira-kira adakah di antara anak didik kami yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Ada yang ingat? Ya, coba si Ananda dulu. Hubungan antara makhluk hidup. Iya, hubungan antara makhluk hidup. Namanya juga hubungan antara makhluk hidup, di mana kalau satu makhluk hidup itu berkurang, ya, makhluk hidup itu kan ada 3 kan? Contohnya apa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak ada atau habis, kira-kira ada nggak dampaknya kepada manusia dan hewan? Nah, kita buat contohnya satu, contohnya kerbau ya. Kerbau itu kan herbivora, artinya pemakan rumput. Jika rumputnya habis atau berkurang, kira-kira kerbaunya akan berkurang. Kenapa berkurang? Ya, makanannya berkurang. Otomatis ya yang memakan juga berkurang. Itu juga yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Sudah siap untuk belajar? Nah, tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Setiap anak didik kami diharapkan untuk berdiri. Kita bernyanyi bersama ya. Hubungan antar makhluk itu antara makhluk hidup antara yang satu dengan yang lain sangat berkaitan erat. Demikian pula dengan jaring-jaring makanan. Contohnya ini, rantai makanan itu yang merupakan sebuah siklus di mana terjadi peristiwa memakan dan dimakan. Tapi kalau rantai makanan, perbedaannya dengan jaring-jaring makanan itu, pada rantai makanan itu hanya terjadi satu siklus. Ya, contoh padi dimakan tikus. Tikusnya dimakan ular, ularnya dimakan elang, baru siap. Jadi kalau rantai makanan, jaring-jaring makanan itu ada sedikit perbedaannya. Perbedaannya di mana? Contoh, padi itu tadi dimakan tikus, ya kan? Apakah padi itu ada lagi konsumen pertamanya yang memakan padi? Ada, ular, ya kan? Ulat dengan tikus sama-sama memakan padi. Ulat ini dimakan oleh biasanya burung ya kan? Burung apa misalnya? Burung pipit. Kenal ya burung pipit? Tapi selain ulat, burung pipit juga memakan padi bijinya. Karena itu memang makanannya kan? Jadi itu perbedaan dari jaring-jaring makanan dengan rantai makanan. Jadi perbedaannya bisa disimpulkan jaring-jaring makanan ini membentuk sekumpulan rantai-rantai makanan yang saling terikat karena adanya simbiosis mutualisme. Pada pembelajaran yang lewat kita sudah belajar simbiosis. Ada mutualisme, ada parasitisme, ada komensalisme. Jadi kalau mutualisme ini adalah hubungan yang saling tergantung satu sama lain. Contohnya antara burung jalak dengan kerbau, kerbaunya senang ya, burung jalaknya juga senang, sama-sama senang. Kenapa burung jalak senang? Dia kenyang, dia memakan kutu dari kerbau. Kerbaunya senang karena darahnya tidak berkurang. Karena kutu itu sifatnya adalah parasit. Jadi sama dengan pembelajaran kita hari ini mengenai tentang jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem. Ya, tujuannya apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak didik kami ya dapat menguraikan informasi penting dari tiap perangkat. Nanti Bapak bagikan teks bacaan ya, harus bisa menganalisis ya.
menggali informasi yang terdapat dalam sebuah teks non fiksi. Ya. Baru yang kedua, anak didik kami mampu untuk menemukan pokok pikiran dari tiap paragraf non fiksi. Baru yang ketiga, nanti melalui video pembelajaran yang akan Bapak putar, ini anak didik kami mampu menyajikan informasi penting tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan baik. Yang keempat, setelah menyimak video yang akan saya putar nanti, anak didik kami mampu menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dengan suatu jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Baru yang berikut adalah setelah melakukan diskusi, nanti diskusi di kelompok. Anak didik kami membuat jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Ya, apakah anak didik kami membawa apa yang saya suruh? Alat-alatnya ada kertas, ada lem, gunting, bawa ya? Bawa? Atau ada yang tinggal? Semua bawa ya? Oke, makasih. Ya, teks yang dimaksud adalah ini. Tolong anak didik kami cermati teks berikut ini. Ini tentang rantai makanan. Nanti anak didik kami menemukan pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Bapak beri kesempatan 5 menit aja untuk membaca, cukup ya? 5 menit ya? Coba dibaca, dicermati ya. Nanti bisa ditulis di bukunya kira-kira apa hal-hal penting. Kira-kira dari bacaan tersebut, adakah masalah yang ditimbulkan jika salah satu konsumen berkurang? Contohnya seperti ini. Dalam sebuah ekosistem sawah misalnya, di sawah itu kita menanam padi, ya kan? Padi itu biasanya dimakan tikus. Sementara tikusnya dimakan konsumen kedua, yaitu ular. Dan ular dimakan elang biasanya ya. Elang itu adalah konsumen tingkat ketiga, sementara elang nanti akan diuraikan oleh bakteri pengurai kalau dia mati kan. Jadi seandainya tikus berkurang, kira-kira ada nggak dampaknya terhadap ular? Apa itu? Ular akan berkurang. Coba satu orang yang kuat. Ular akan berkurang. Populasi ular akan berkurang karena makanannya sudah berkurang, ya kan? Seandainya ularnya yang berkurang, kira-kira untuk konsumen ketiga atau elang apa dampaknya? Populasi elang berkurang. Apa? Populasi Populasi elang akan otomatis berkurang. Itulah masalah yang timbul jika salah satu konsumen berkurang ya. Salah satu konsumennya berkurang. Paham ya? Paham? Sampai sini paham anak didik kami? paham. Ya, kita lanjut. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Tahu nggak LKPD? Tahu LKPD? Nah, LKPD itu kepanjangannya adalah Lembar Kerja Peserta Didik. Coba kelompok 1. Nomor 2. Kelompok 3. Udah lihat LKPD-nya? Tapi ada peraturannya ya. Ini ya, setiap kelompok akan siapkan kertas masing-masing ini. Oke, sebelum dikerjakan, Bapak akan memutar video tentang apa sih sebenarnya rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu. Jadi setiap anak didik kami nanti untuk menyimak video yang akan Bapak putar. Ya, silakan disimak. Kita balik lagi di channel Berdepas. Hari ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan dari tema 5 ekosistem. Umpel IPA kelas 5 SD. Selamat belajar. Apakah kalian tahu apa perbedaan rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan? Berikut adalah contoh jaring-jaring makanan. Lihat tanda panahnya, lebih banyak kan? Dan tidak hanya makan satu organisme. Produsen bisa dimakan oleh 2-3 organisme. Mari lihat keduanya.
Rantai makanan hanya memakan satu jenis organisme, berbeda dengan jaring makanan. Jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Apakah teman-teman sudah memahaminya? Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan bye. Dari video pembelajaran ini, anak didik kami akan mengerjakan LKPD yang Bapak bagi tadi berdasarkan keterangan dari video. Dapat? Jadi ini kita sudah bentuk kelompok. Jadi masing-masing kelompok hari ini ada pekerjaannya, ada proyek ya. Tapi untuk sesi ini yang kita pelajari itu adalah jaring-jaring makanan, di mana setiap konsumen itu bukan hanya satu pemakannya, tapi ada beberapa konsumen yang memakan. Nah, saya tanya kembali, apakah peralatannya dibawa? Semua dibawa? Bawa? Oke, masing-masing kelompok tolong dikeluarkan segala peralatan yang Bapak suruh kemarin itu. Satu kelompok masing-masing akan mengerjakan sebuah siklus jaring-jaring makanan. Oke? Ya, petunjuk pengerjaannya ada ya. Kita harus siapkan dulu karton masing-masing. Karton tiap kelompok. Baru yang kedua, persiapannya adalah lem, gunting, kertas, rol, krayon ya. Krayon itu digunakan untuk menulis hasil kerjanya nanti. Judulnya sama, langkah-langkahnya. Baru yang berikut, masing-masing kelompok mengerjakan tugas berdasarkan video yang tadi dan bacaan yang tadi ya. Berdasarkan teks bacaan yang tadi dan pemutaran video tentang jaring makanan yang ditampilkan. Catatannya, untuk setiap kelompok yang mendapat hasil yang lebih menarik ya, motifnya lebih menarik, nanti akan dikasih hadiah. Oke? Sekarang kita bagi jadi waktunya ya. Pengerjaan kelompoknya ini kita harus bersiap dalam waktu 20 menit. Ya, bisa dimulai.
ya. Kelompok 2. Kelompok 3 mana? Udah. Kelompok 3 udah gitu. Ya, waktu sudah habis ya. Masing-masing kelompok kembali ke tempatnya. Dari pekerjaannya yang sudah dilakukan, kira-kira anak didik kami bisa nggak menarik kesimpulannya dari pengerjaannya? Udah bisa ya? Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ya sekarang semuanya berdiri. Sebelum kita mempresentasikan hasil kelompok kita screening dulu ya. Hasil pekerjaan kita ya. Bapak minta kelompok 1 untuk maju ke depan, kedua sama salah satu anggota ya, untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Coba dari sini. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Kayaknya bagus ini. Ini yang mempresentasikan ya. Kelompok 1 dan kelompok 3 ini diperhatikan ya. Perhatikan hasil pekerjaan dari kelompok 2. Ya, silakan. Ulat memakan rumput, lalu ulatnya dimakan oleh ayam, lalu ayamnya dimakan oleh elang, lalu tikus memakan rumput, lalu tikusnya dimakan ular, lalu ularnya dimakan elang. Kira-kira dari hasil kelompok 2 ini, hasil pekerjaannya ada yang kurang nggak menurut kelompok 1 dan kelompok 3? Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Anak-anak didik kami sekalian, dari hasil presentasinya berarti untuk hari-hari hidupnya udah lancar ya, udah bisa ya. Kita presentasi itu jangan takut ya, kita mempresentasikan hasil karya kita sendiri kan, jadi nggak perlu takut atau nggak perlu merasa grogi. Udah? Dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada nggak yang kurang dipahami? Yang kurang mengerti, yang kurang paham, atau kurang pas dia mengetahui? Kalau ada bisa tunjukkan. Gak ada? Udah bisa semua? Oh, berarti udah pintar semua ya? Oke, tepuk tangan. Karena kita juga sudah menunjukkan waktu pulang, berarti pembelajaran hari ini juga akan kita tutup, kan gitu. Tapi sebelum pulang, ada baiknya kita menyanyi bersama dulu. Kita ini kan dari suku Batak. Indonesia itu memiliki budaya, suku dan keanekaragaman budayanya yang sangat banyak ya. Jadi kebetulan karena kita suku Batak, salah satu adat istiadat itu salah satunya adalah dengan lagu daerah. Tapi untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu daerah dari Tapanuli, yaitu Kota Batak.
dari pembelajaran kita hari ini, karena kita sudah tidak ada lagi pertanyaan tadi, Bapak juga akan mentes ya, menguji kemampuan kita. Tapi tesnya dalam bentuk evaluasi. Nanti ini dikerjakan di rumah ya, dikerjakan di rumah bersama dengan orang tua atau kakaknya atau abangnya, atau bisa juga berkelompok ya di rumah. Kalau jarak rumahnya dekat antara dia dengan kawannya, bisa dikerjakan bersama ya. Jadi harapan Bapak itu dikerjakan dulu semampunya. Udah paham? Nanti bersama orang tua. Kalau orang tuanya bisa juga di rumah, bisa bersama kelompok lainnya. Udah paham ya? Oke. Kalau kita nanti mau pulang, jangan ada lagi yang bermain-main di jalan ya. Jalan itu kan ramai kan, banyak kendaraan. Nanti juga dicariin sama orang tuanya. Jadi kalau kita pulang nanti langsung pulang ke rumah, ya. Paham semua? Paham semua? Jadi sebelum kita pulang, tadi kita sudah membuka dengan doa. Alangkah baiknya kita juga menutup dengan doa agar kita selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kalau berdoa itu harus dengan hikmat, ya. Mari kita berdoa. Kami syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan atas berkat dan karunia-Mu kami bisa berkumpul di sekolah kami ini dengan keadaan sehat. Ya Bapa, kami sudah menyelesaikan tugas kami di sekolah ini. Bentar kami pulang, berkatilah kami perjalanan agar kami bisa sampai dengan kepada Tuhan kami masing-masing. Ya Bapa, terlalu banyak dosa yang kami berbuat, mohon maaflah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Amin. Ya, amin. Oke, siapkan? Berdiri. Siap kepada Bapak Guru kita. Hormat, roh, selamat. Siang, Pak. Selamat siang dan sampai jumpa untuk besok lagi ya. Oke, silakan, kita pulang.